Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Sekar Trisadi dengan nomor induk mahasiswa 28922 50128 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina. Namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan yang batil atau salah. Sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi Ma'rifatul Insan. Yang pertama, hidroku jajibu. Artinya, mengenal dan memahami manusia sampai ke dalamnya. Tidak hanya mengetahui kulitnya saja, tetapi isi di dalam kulitnya. Pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan dapat untuk dilepas sampai ajal menjemputnya, atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan tetap berkomitmen, hanya itulah yang diyakininya. Seperti halnya mati itu terjadi jika nyawa atau ruh dicabut dari jasadnya oleh malaikat Israel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang meyakini bahwa itu adalah mati. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi realita dalam kehidupan. Hakikat manusia. Yang pertama, sebagai makhluk, ia diciptakan atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya, namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk yang lemah, memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh. Sepandai-pandainya manusia, ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan, untuk kelangsungan hidupnya saja, manusia sangat bergantung kepada pihak lain. Yang kedua, mukarrom. Betapapun ia tercipta dari tanah atau air yang hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Hanya berstatus sebagai manusia saja, orang sudah dipanggil al-mukarrom atau yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga, Allah memberikan berbagai kelebihan padanya. Dalam hal penciptaan, ia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Akal merupakan kelebihannya yang paling istimewa. Bukan hanya itu, alam semesta pun Allah tundukkan kepadanya. Yang ketiga, mukallaf, artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Potensi besar yang diberikan kepadanya itu juga dimaksudkan agar ia mampu mengelola bumi ini mewakili Allah, mengatur kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagai khalifah, ia tidak boleh bertindak sekehendaknya. Yang keempat, mukhayyar. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih untuk menentukan nasibnya sendiri.
Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kekafiran. Orang kafir adalah musuh Allah. Yang kelima adalah majzi. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah ia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Usainya keberadaan manusia di dunia, Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga atau neraka. Sebagian dari balasan itu kadang diberikan di dunia. Suatu kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat kebaikan atau berlipat-lipat, sebagaimana yang Allah kehendaki. Demikian pula yang buruk, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Potensi manusia. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibanding dengan makhluk lain yang pernah ditawari amanah kekhalifahan, sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu, Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Apabila penggunaan nikmat tersebut tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, akan menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka. Namun ternyata banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Prinsip kekhalifahan. Yang pertama, tidak memiliki kekuasaan hakiki. Pada hakikatnya, kepemilikan dan kekuasaan itu bukan milik manusia, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah, pencipta alam semesta. Di tangan Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Manusia hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Karena ia bukan pemilik dan penguasaan yang hakiki, maka ia bertindak hanya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepadanya, yaitu Allah. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Tindakan wakil yang menyimpang atau melampaui batas-batas yang dikehendaki pihak yang mewakilkan adalah pengkhianatan. Apabila mengkhianati amanah kekhalifahan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya sendiri dalam kehinaan. Pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang sangat melampaui batas. Bahkan Al-Quran menyamakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah darinya, di antaranya seperti hewan ternak, seperti anjing, seperti kera, seperti kayu, seperti babi, seperti batu, seperti laba-laba, dan seperti keledai. Sifat manusia. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan takziah. Termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman atau hamba sang maha penyayang. Sifat-sifat mereka antara lain syakur atau banyak bersyukur, sabur atau banyak bersabar, rauf, penyantun, rahim, penyayang, halim, arif, tawab, banyak bertobat, awab, lemah lembut, syaduk, sangat jujur, amin, amanah. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami
bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya harus dipelihara, disirami, dipupuk, disiangi, dihindari dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah yang sukses di dunia akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya menjadi kotor. Apabila sengaja dikotori, akibat pengotoran itu muncullah sifat-sifat buruk padanya sehingga ia menjadi manusia yang sangat merugi. Sifat-sifat mereka antara lain suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur atau ingkar, banyak mendebat, banyak membantah, sangat zolim dan sangat bodoh. Sebenar-benarnya kerugian adalah apabila manusia lebih memilih kenikmatan sesaat dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Itulah yang tidak mendapatkan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Orang yang lemah adalah orang yang menurutkan diri pada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba, ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah yang berarti perbudakan. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, memuliakannya, memberikannya berbagai kelebihan, dan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi, tidak rela kalau ia menghamba atau menjadi hamba. Apabila diperhamba oleh sesama makhluk, apa dan siapapun itu. Penghambaan kepada sesama makhluk hanya akan mengakibatkan kehinaan bagi yang menghamba dan ketakaburan bagi yang diberi penghambaan. Keduanya akan mendapatkan siksa karena melampaui batas hak penciptaan. Yang menghamba berdosa karena telah memberikan penghambaan sebagai pihak yang tidak berhak dan dalam waktu yang sama tidak menghargai Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Yang menerima penghambaan juga dosa karena dengan itu ia merampas hak Allah dan menempatkan dirinya pada kedudukan yang tidak semestinya. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain, tentu aku sudah memerintahkan agar istri menyembah suaminya." Kemudian cakupan ibadah. Sebagian ibadah memang merupakan ritual-ritual yang baku yang harus dikerjakan sedemikian rupa dengan syarat-syarat tertentu, cara-cara tertentu, dan waktu-waktu tertentu. Ibadah dapat digolongkan dalam dua kategori, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau murni yang demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa asalnya haram kecuali yang disyariatkan. Namun Islam memberi pintu yang sangat luas untuk perbaikan setiap perbuatan. Bahkan niat yang masih dalam hati dapat bernilai ibadah dan pahala. Inilah yang tergolong ibadah ghairu mahdah atau umum. Dalam cakupan ibadah, yang pertama mencakup persoalan agama seluruhnya. Perkara yang hukumnya wajib, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, kalau melakukannya mendapat pahala, dan jika meninggalkannya kehilangan kesempatan berbuat baik. Mubah adalah perkara netral, tidak haram namun tidak wajib. Akan tetapi, justru dalam perkara mubah inilah seorang mukmin mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah. Demikian itu karena dibanding dengan yang lain, perkara yang mubah jauh lebih banyak dan beragam. Dengan dasar niat lillahi ta'ala, setiap perbuatan yang mubah, hal-hal
yang menjadi kebutuhan dan kesenangannya. Bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan bila akan mendapat nilai sebagai ibadah. Seorang muslim akan mendapatkan nilai ibadah. Yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan. Perbuatan-perbuatan naluriah individu seperti makan, minum, olahraga, sampai pada hubungan suami istri. Ketika sebagian sahabat mempertanyakan yang terakhir ini, Rasulullah balik bertanya, bagaimana kalau ia menyalurkannya kepada wanita yang bukan istrinya? Bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia melampiaskan pada istrinya, itu bernilai sodaqah. Kemudian amal-amal sosial, kerja bakti, membantu tetangga, membesuk orang sakit, silaturahim pada sahabat dan handai tolan, dan sebagainya. Kemudian bekerja mencari nafkah. Sebaik-baik makanan adalah merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Akan mendapat ampunan orang yang sore hari kelelahan karena bekerja. Kemudian pemakmuran bumi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, membangun jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian penegakan agama meliputi sistem akhlak, ibadah, maupun syariah. Penegakannya membutuhkan amal jama'i. Sebagiannya merupakan kewajiban kolektif yang bila tidak dilakukan oleh seorang pun, maka semua akan berdosa. Yang ketiga, mencakup diri manusia seluruhnya. Yang pertama, hati. Niat melakukan kebaikan akan ditulis suatu kebaikan meski tidak dikerjakan. Bila dikerjakan, pahalanya berlipat. Niat yang buruk hanya dicatat sebagai suatu keburukan kalau dikerjakan. Bila tidak dikerjakan, tidak ditulis sebagai suatu kejahatan. Kemudian akal, berpikir, berjalan, mencari ilmu, membaca, berpendapat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemudian anggota badan, alat yang mengimplementasikan pekerjaan hati dan akal pikirannya. Kemudian dalam keseimbangan, yang pertama ada ruh atau jiwa. Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Karena itu, sentuhan dan pemenuhan terhadap kebutuhan jiwa juga tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya, dan jika ia sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Kebutuhan jiwa adalah kedekatannya kepada Allah yang telah menciptakan dan memberikan jaminan kepadanya. Karena itu, santapan ruhani adalah zikir. Dengan zikir, hati akan menjadi tenang. Keresahan, kegelisahan, dan kegundahan hanya terjadi manakala hati tidak berzikir kepada Allah. Pada kondisi yang parah, jiwa akan mengalami stres dan depresi, bahkan sinting dan gila. Kemudian yang kedua, akal. Sebagaimana fisik, akal juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara wajar dan proporsional. Kalau daya tampung dan kebutuhan tubuh terbatas, kebutuhan dan kapasitas akal dapat dikembangkan lebih dari kemampuan fisiknya. Karena itu, rakus terhadap materi merupakan sifat tercela. Sebaliknya, rakus terhadap ilmu dan hikmah adalah sifat terpuji. Pemenuhan kebutuhan akal dilakukan dengan cara belajar, mencari ilmu, tadabbur ayat-ayat kuliah, dan takafur ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga adalah jasad atau fisik. Sel-sel organ-organ tubuh dan fisik manusia menunjukkan keseimbangan yang sangat jelas. Keseimbangan pada fisiknya akan mempengaruhi keindahan dan kesehatan fisik itu sendiri, dan juga psikis. Karena itu, ia harus menjaga keseimbangan fisiknya dengan memberikan sentuhan dan pemenuhan kebutuhannya secara seimbang. Jasad membutuhkan pemenuhan berupa makanan, minuman, gerak, dan istirahat. Makanan dan minuman yang ia konsumsi
juga harus seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Seimbang dalam makanan meliputi kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas makanan disesuaikan dengan kebutuhan, kualitas meliputi aspek kelengkapan nutrisi dan bobot gizi sesuai kebutuhan. Makanlah yang halal dan yang baik bergizi dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti cara-cara setan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Kata ma'rifatullah asal katanya arofa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Jika tidak, maka akan menunjukkan kesesatan. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian alam sebagaimana tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Cara mengenal Allah. Yang pertama, metode Islam. Islam memadukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah. Demikian itu karena tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Jangankan tentang Allah, hal-hal gaib yang ada pada dirinya saja manusia tidak dapat mengenali dengan baik. Kerendahan hati mengakui keterbatasannya itulah yang mengantarkan seseorang untuk berislam sehingga ia merujuk kepada dalil-dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengenali Allah. Dalil-dalil nakli memberikan informasi lebih lengkap dan akurat tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh yang maha ghaib. Sedangkan dalil-dalil akli digunakan untuk memperkuat penemuan dan pemahaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah, karena akal-akal kalian tidak akan dapat menjangkaunya." Sinergi harmonis ayat nakli dan ayat akli mengantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah serta memantapkan keimanannya kepadanya. Yang kedua, metode jahiliyah. Berbeda dengan metode Islam, metode jahiliyah berangkat dari zon atau prasangka yang seringkali berujung pada nafsu atau kepentingan. Metode jahiliyah mensikapi ayat-ayat qauliyah dengan kesimpulan yang sesat. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat qauliyah hanya akan membelenggu kebebasan berpikirnya. Namun perlu dipertanyakan sekali lagi, benarkah mereka memberikan kebebasan penuh terhadap akal ataukah justru sebenarnya mereka membelenggunya dengan nafsu dan kepentingan? Sebab sebenarnya tidak ada kontradiksi antara akal dan nakal. Kaum rasionalis enggan mempertaruhkan sesembahan yang menurut anggapannya hanya membelenggu kebebasan akal. Namun, pada waktu bersamaan, mereka telah terperosok mempertaruhkan akal itu sendiri, disadari atau tidak disadari. Sebagian mereka bangga disebut telah mempertaruhkan atau mendewakan akal. Sebagian yang lainnya tidak rela dikatakan telah mempertaruhkan akal, sementara ia menerima dalil nakli yang tidak dapat dicerna akalnya. Kepentingan apalagi yang menghalanginya untuk menerima dalil nakli tersebut. Metode jahiliyah yang berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu ini hanya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Semakin jauh ia menyelami, semakin besar keraguan yang didapat. Akhirnya ia kufur kepada Allah dan menolak aturannya.
Penghalang ma'rifatullah. Apabila seorang hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, mendekatkan kepadanya, dan mengikuti kehendaknya, pasti ia dihadang oleh berbagai godaan dan tipu daya. Sudah menjadi sunatullah, di awal perjalanan seorang hamba, ia akan menghadapi berbagai tipuan kesenangan, kelezatan, kepemimpinan, kedudukan, pakaian, perkawinan, keluarga, dan sejenisnya. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwah yang berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit syubhat yang berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang termasuk penyakit syahwah adalah yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Lawan dari al-fisku adalah al-adalatu. Keduanya berkaitan dengan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedang orang yang fasik adalah orang yang ternoda kehormatan dan kredibilitasnya akibat kesalahan yang ia lakukan. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Suatu ketika, seorang sahabat yang suka pakaian dan sandal bagus menanyakan tentang dirinya apakah termasuk sombong atau tidak. Rasulullah SAW menjawab bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang ketiga, al-kazibu atau dusta. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa dusta mengantarkan seseorang pada dosa, sedangkan dosa akan mengantarkannya ke neraka. Yang keempat, az-zulmu atau kezoliman. Az-zulmu adalah sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebut kemusyrikan sebagai kezoliman yang besar karena orang yang musyrik menempatkan makhluk sejajar dengan Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman ayat 13. Kemudian yang kelima, al-ma'asi, artinya kemaksiatan. Kefasikan, kesombongan, kezoliman, dan dusta termasuk bentuk kemaksiatan. Penyakit-penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit hati ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Yang termasuk penyakit syubhat. Yang pertama, al-jahlu atau kebodohan. Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang yang berilmu atau ulama. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk mencari ilmu atau membaca. Yang kedua, al-irtiyah atau ragu-ragu. Penyakit ini terindikasi dengan identitas dan kepribadian yang tidak jelas. Rasulullah berpesan agar kita meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih pada yang tidak meragukan. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Penyimpangan dapat berawal dari kesengajaan atau ketidaksengajaan. Akibat tidak tahu, orang akan menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat berlanjut pada kesengajaan untuk menyimpang. Yang keempat adalah al-ghaflah atau lalai. Kenikmatan sering membuat orang lalai. Akibatnya, ia tidak tahu arah, sehingga ia akan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibatnya, penyakit akan menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu, penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Bukti keberadaan Allah. Yang pertama, bukti fitrah. Fitrah adalah sifat azasi, yaitu dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan, dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Kemudian bukti rasional. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya.
Namun, logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama yang memulai sebab-sebab itu, yang ada tanpa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Yang demikian itulah Allah Al-Ahad, Al-Awal, As-Somad, Lam Yalid wa Lam Yulad. Kemudian bukti nas. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai sifatnya. Demikian pula hadis-hadis yang ada dalam sunnah nabinya. Kemudian bukti indrawi. Indra kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Berbagai objek dan peristiwa yang ada di sekitar kita menunjukkan keberadaannya. Ada yang lahir, ada pula yang mati. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Ada yang sehat, ada pula yang sakit. Ada yang baik dan menyenangkan. Namun ada pula yang buruk dan menyebalkan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang mampu, ada pula yang tidak mampu, dan sebagainya. Itulah bukti indrawi yang nyata. Kemudian bukti sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam, sehingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran sangat berharga kepada manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Dialah zat yang telah ada sejak zaman azali, tidak bermula dan tidak berakhir. Ia menciptakan langit dan bumi berikut segala istinya. Hingga hari ini, tidak ada manusia yang dapat membuktikan bahwa ada pencipta lain selain Allah. Teori ateis termodern adalah teori evolusi yang diungkapkan oleh Charles Darwin. Ia mengatakan bahwa apa yang ada di alam ini terjadi karena proses alam yang berlangsung secara acak, kemudian terjadilah wujud-wujud yang ada. Pada akhirnya, setiap wujud itu mengalami evolusi mencapai kesempurnaan. Seandainya proses acak itu benar, zat-zat dan bahan-bahan yang berproses itu pasti tidak ada begitu saja. Mustahil sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Padahal proses itu berlangsung secara teratur sesuai dengan alur yang telah ditentukan oleh penciptanya. Ia diantaranya bukti adalah bahwa proses yang sama berlangsung berulang-ulang dan dengan cara yang sama. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rezeki. Setelah menciptakan makhluknya, Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Allah menghidupkan dan memberinya penghidupan dengan menyiapkan rezeki berupa oksigen, makanan, minuman, panas matahari, serta berbagai kebutuhan hidup lain yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kalaupun ada rezeki yang didapatkan dari tangan manusia atau sesama makhluk, ini juga tidak terlepas dari kehendak Allah yang mengirimkan rezeki itu melalui makhluknya. Udara, air, dan panas matahari yang didapatkan tanpa melalui tangan orang lain adalah makhluk. Uang, makanan, dan pakaian yang didapat melalui orang lain adalah makhluk. Bahkan orang yang menjadi perantara itu sendiri adalah makhluk. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Yang ketiga, Allah sebagai pemilik. Allah lah yang menciptakan dan menyediakan bahkan memenuhi segala kebutuhan manusia serta makhluk-makhluk lainnya. Jadi Allah pula pemilik alam semesta yang sesungguhnya. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Karena itu semua yang ada di alam ini adalah kekuasaan Allah. Yang keempat, Allah sebagai penguasa. Sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh, Allah bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Ia adalah yang pertama, pelindung yang sangat cinta dan sayang kepada makhluknya. Yang kedua,
hakim yang mengadili, memvonis, dan memutuskan dengan keputusan mutlak. Yang ketiga, pemimpin yang memberikan perintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, banyak menyebut, karena Allah adalah yang paling pantas untuk diharapkan dan ditakuti, maka sudah seharusnya apabila Dia paling sering diingat-ingat dan disebut-sebut. Sebab banyak mengingat dan menyebut Allah merupakan salah satu sebab kemenangan. Yang kedua, kagum, karena keindahan, kebesaran, kekuasaan, dan sisi-sisi kesempurnaan lainnya, orang akan mengagumi pihak yang dicintainya. Allah lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, karena itu Allah pula yang paling berhak untuk mendapat segala bentuk pengagungan. Segala puji bagi Allah, bagaimanapun kondisi yang dialami dan apapun yang terjadi. Yang ketiga, ridho. Cinta menyebabkan orang rela terhadap apa saja yang dilakukan oleh kekasihnya. Apapun yang dilakukan kekasihnya, menurut pandangannya selalu baik, meskipun kadang menimbulkan kerugian fisik atau materi pada dirinya. Baginya merupakan keberuntungan dan kemenangan apabila kekasihnya ridho kepadanya, meskipun ia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Yang keempat, berkorban. Bagi orang yang cinta, kebahagiaan bahkan merupakan puncak kebahagiaannya adalah apabila ia telah berkorban demi cintanya. Semakin besar cintanya, semakin besar pengorbanan yang dilakukan. Semakin besar cinta yang didapatkan dari kekasihnya, semakin besarlah kebahagiaannya. Yang kelima, cemas. Dalam waktu yang sama, ia cemas bila cinta tidak terbalas. Perasaan ini mendorongnya untuk selalu berusaha memaksimalkan mencari ridho kekasihnya. Apapun dilakukan untuk mengobati kecemasannya. Yang keenam, berharap. Ia tidak pernah berputus asa andai apa yang ia harapkan dari kekasihnya belum juga didapat, sebab memang tidak ada harapan lain baginya. Harapan kepada Allah itulah yang menggerakkan dan mengarahkan langkah kehidupannya. Yang ketujuh, taat. Karena selalu banyak mengingat, selalu kagum, senantiasa ridho, rela berkorban, selalu cemas dan berharap, maka ia selalu mentaati semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama, definisi Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut Rasul. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 75. Namun bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak mau dipertuhankan karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Kami tidak pernah mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu, yang mendapat wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian fungsi Rasul. Yang pertama, membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktikkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki.
Karena itu, Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir tidak mau beriman kepada Rasul karena berasal dari kalangan manusia. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?" Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit-langit kepada mereka seorang malaikat menjadi Rasul. Quran Surah Al-Isra ayat 94-95. Kedudukan Rasul. Yang pertama, hamba Allah. Dengan sebutan sebagai hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa-biasa, betapapun beliau adalah manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan, yang memiliki fisik yang sempurna. Hal itu supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olok atau didustakan. Tentang ini dapat kita pelajari lewat sejarah hidupnya. Yang kedua, utusan Allah. Dengan kedudukannya, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas menyampaikan risalah kepada umatnya, menunaikan amanah, karena risalah ini tidak lain adalah titipan yang harus ditunaikan sebagaimana dikehendaki sang pemberi amanah. Yang terakhir adalah memimpin umat. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilallah, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk dan menghamba hanya kepada Al-Khaliq. Dikala beliau masih hidup, keteladanan itu dapat disaksikan langsung. Setelah beliau wafat, keteladanan itu dapat kita temukan dalam sunnah, yaitu riwayat tentang beliau berupa ucapan, perbuatan, dan takrirnya. Dalam sunnah akan kita temukan yang pertama, sejarah perjalanan hidup Rasulullah, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Mempelajarinya merupakan ibadah karena dengannya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya akan semakin kuat. Yang kedua, hukum-hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram, yang dibiarkan tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan khurafat. Yang ketiga, konsep dakwah. Pemahaman ini mendalam terhadap sunnah juga memberikan konsep yang benar dalam mendakwahkannya, di samping memberikan gambaran yang utuh tentang pribadi Rasul dan syariat. Karena dakwah merupakan ibadah, maka bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga pendekatan dan metodologinya yang digunakan. Kemudian sifat-sifat Rasul. Yang pertama, manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, Rasulullah SAW dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, Rasulullah mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Suatu ketika beliau mengumpulkan kaumnya dan bertanya, "Percayakah kalian jika aku menggambarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Kaumnya secara serentak menjawab, "Kami tidak pernah mendapatimu berdusta." Yang keempat, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya untuk itu. Kecerdasan itu yang menjadikan kaumnya lega dan ridho untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka.
yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Yang kelima, amanah. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharganya kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin atau yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Yang keenam, tablik. Dalam penyampaian perintah Allah, itu beliau tidak takut kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan. Dalam kesempatan Haji Wada, beliau menyampaikan hal-hal penting dan kemudian berkali-kali menanyakan kepada mereka yang hadir, "Sudahkah aku sampaikan?" Dan setiap kali itu pula mereka menjawab, "Benar." Lantas beliau mempersaksikannya kepada Allah. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak mengepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya. Kalau mengajak ibadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan bengkak-bengkak. Tugas-tugas Rasul. Yang pertama dalam mengemban risalah dakwah. Yang pertama, mengenalkan Al-Khaliq kepada umatnya melalui ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat gaib, maka pengenalan kepadanya hanya dapat dilakukan melalui ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya itu. Rasulullah sendiri tidak pernah melihat Allah. Yang kedua, mengajarkan kepada umatnya cara beribadah yang benar. Cara ibadah ini pun sebenarnya beliau tidak mengada-ngadakan. Dikatakan dalam riwayat bahwa Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya lalu mengajarkan bagaimana wudhu dan sholat. Lantas beliau pun mengajarkan kepada Khadijah, demikian seterusnya. Yang ketiga, menyampaikan pedoman hidup, yaitu lafaz din dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya sistem. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah, yaitu Islam dibangun atas 5 perkara. Yang keempat, mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat tulusnya dengan mereka hingga mereka menjadi orang yang memiliki karakteristik muslim seperti beliau. Yang kedua, dalam menegakkan sistem agama. Pertama, menegakkan khalifah. Disebut khalifah karena manusia dapat mandat dari Allah untuk menegakkan syariatnya dan mewujudkan kemuslihatan umat manusia. Dalam menjalankan kekhalifahannya, manusia tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat Allah. Yang kedua, mencetak kader. Dibutuhkan kader yang mengawal dan membela sistem ini dalam jihad li'ila'i kalimatillah. Hal ini penting dalam keberlangsungannya khalifah Islamiyah di bumi. Yang ketiga, mentarbiyah generasi, mengajarkan kepada para pewarisnya panduan yang harus mereka ikuti dalam mendakwahkan agamanya. Yang keempat, memimpin dan memberi teladan. Dalam menjalankan misinya, perlu diberikan keteladanan sebagaimana mengimplementasikan risalah Islam, termasuk dalam hal-hal yang tidak ada nasnya secara qat'i. Untuk itu, beliau mengajar mereka bermusyawarah. Tugas Rasulullah dalam mengimplementasikan risalah Islam yaitu sebagai dai, pendidik, sekaligus pemimpin. Kewajiban kita terhadap Rasul. Orang yang bersyahadat, Rasul mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Persaksian ini menuntut komitmen darinya. Sebagai konsekuensi atas persaksiannya itu adalah: yang pertama, membenarkan apa yang disampaikan. Apa yang dikatakannya bukan berdasarkan nafsu melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik, seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu membenarkannya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, tatkala kebanyakan orang mendustakannya,
Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalaupun ia mengatakan yang lebih dari itu, aku tetap mempercayainya. Maka Rasul pun menjulukinya sebagai As-Siddiq. Yang kedua, menaati apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dikerjakan sebatas kemampuan, karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Artinya, kita harus berusaha maksimal untuk meramal yang hasilnya terserah urusan Allah. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama harus ditinggalkan sama sekali, bahkan secara preventif harus dijauhi agar tidak terlibat kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan. Sesungguhnya semua peribadahan itu haram, kecuali yang sudah disyariatkan. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah, manakala didasarkan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, mengimaninya. Banyak ayat yang menyebut iman kepada Allah dan Rasul secara bersamaan. Ini artinya bahwa iman kepada Rasul tidak dapat dipisahkan dengan iman kepada Allah. Yang kedua, mencintainya. Iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih besar dibanding cintanya kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, mengagungkannya. Jasa dan pengorbanannya untuk umat ini berikut sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya membuatnya layak untuk diagungkan. Namun, pengagungan ini tidak boleh melampaui batas karena Islam melarang kultus. Yang keempat, membelanya. Membelanya adalah kewajiban mukmin. Caranya dengan ittiba kehidupannya, maka pasti Allah akan memberi penghargaan atasnya. Yang kelima, mencintai mereka yang mencintainya. Mereka cinta karena Allah dan Rasul-Nya. Mereka bertemu dan berpisah karena dorongan cinta tersebut. Mereka bagaikan tubuh yang satu. Bila ada yang sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur. 6. Menghidupkan sunnahnya. Bukan hanya sunnah dalam ibadah khusus, bahkan termasuk aktivitas sehari-hari yang kecil dan sederhana. Bila aktivitas tersebut dimaksudkan untuk ittiba Rasul, maka pasti bernilai ibadah. Ketujuh, memperbanyak sholawat kepadanya. Satu sholawat Nabi yang diucapkan seorang muslim akan dibalas dengan 10 kali doa Rasul untuknya. Yang kedelapan, mengikuti manhajnya. Manhaj yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kesembilan, mewarisi risalahnya dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan dalam gerak dakwah dan jihad. Kemudian di sini ada 99 Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Qabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawiyu, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mu'mitu, Al-Hayyu,
Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Muttaqim, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsi, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasyid, Asy-Syabur. Kemudian di sini ada sifat wajib bagi Allah. Yang pertama wujud, yang artinya ada, qidam, yang artinya dahulu, baqo, yang artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, esa atau tunggal, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, berilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berfirman, qadiron, maha berkuasa, muridon, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakaliman, maha berkata-kata. Berikutnya sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama Adam, tidak ada, hudus, baru, fana, tidak kekal, mumatsalatu lil hawadisi, menyerupai makhluknya, ihtiyaju li ghairihi, berdiri dengan yang lain, ta'adud, berbilang, azuna, lemah, karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, maut, mati, saman, tuli, ama, buta, bakuman, bisu, kaunuhu ajiza, lemah, kaunuhu murihan, keterpaksaan, kaunuhu jahilun, maha bodoh, kaunuhu mayitan, dapat mati, kaunuhu as-sama, ketulian, kaunuhu ama, kebutaan, kaunuhu abkam, kebisuan. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yakni kebebasan. Fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu. Atau dapat diartikan bahwa Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Mengenal sifat Allah ini merupakan satu rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib dia kerjakan dan tidak mustahil dia capai. Bagaimanapun juga, semuanya tergantung dari kehendak Allah. Tidak ada unsur keterpaksaan atau intervensi dari makhluk atau zat lain. Sebagai misal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menjadikan semua makhluk di bumi ini masuk surga, memberikan kekayaan kepada semua orang miskin atau memiskinkan semua orang kaya. Semua itu mungkin dan bisa dilakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan melakukan hal itu jika ia berkehendak. Jika tidak ada yang mampu memaksa dia melakukan segala hal tersebut. Sifat jaiz Allah ini atau kebebasan bertindak itu terdiri dari dua tindakan sebagai berikut. Yang pertama, Allah bebas menciptakan atau tidak menciptakan suatu hal. Yang kedua, kebebasan Allah untuk mengatur semua makhluknya sesuai dengan yang dia kehendaki. Kemudian sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, as-sidik. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-sidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu,
bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami tidak menganggap engkau dusta, tapi kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Yang kedua, al-amanah. Al-amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya. Memiliki arti dapat dipercaya, sifat ini begitu melekat pada Rasul. Setiap perkataan maupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Rasulullah tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatannya yang terlepas dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabligh. At-tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia, sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas seorang Rasul. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, karena ujian dan tugas yang diberikan kepada Rasul sangat berat. Tentunya hal ini memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kidzib. Al-kidzib artinya yakni berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong. Semua perkataan dan juga perbuatan Rasul tidak pernah palsu dan mengada-ada. Hal ini telah ditegaskan melalui surah An-Najm ayat 2-4. Berikut ini. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, khianah. Khianah artinya yaitu mustahil bagi Rasul untuk berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti telah akan dilaksanakan. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang ketiga, kitman. Kitman berarti mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan disampaikan kepada para umatnya. Hal ini juga telah disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah semua orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang keempat, baladah. Baladah berarti mustahil apabila Rasul itu bodoh. Rasulullah memanglah merupakan orang yang ummi atau tidak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sifat jaiz bagi Rasul. Secara singkat, sifat jaiz adalah semua sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul dan menjelaskan kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sifat wajib, sifat jaiz pada Rasul hanya ada satu, yaitu a'radul basyariyah, yaitu mempunyai sifat yang sama dengan manusia lainnya, seperti minum, makan, memiliki pasangan, dan lain-lain. Sebenarnya sifat jaiz ini menunjukkan bahwa tabiat para Rasul dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Akan tetapi, ada beberapa orang yang salah kaprah dalam memaknai sifat ini. Mereka menganggap dirinya bisa menjadi Rasul Allah karena memiliki sifat yang sama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan penutup Nabi dan Rasul.
Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Akan tetapi, beliau adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jika kemudian ada manusia yang menyebut dirinya sebagai nabi, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mengimani firman Allah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.